Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Selamat SR Media. Kali ini akan membahas animasi pola dan kamera menggunakan 3ds Max. Contoh animasinya seperti ini, lihat. Nah, ini tulisan berputar ini bukan dianimasikan ya, tapi kameranya yang dianimasikan ya, gitu ya. Kita buat seperti ini ya, kita masuk ke 3ds Max ya. Kemudian kalian buatkan silinder yang seperti contoh ya, kemudian ada dua silinder, yang satu tinggi, yang satu sebagai bawahannya ya. Kemudian ada box dan tulisannya kita buatkan 3 dimensinya ya. Tulisannya ada di side-nya 20, kemudian tulisannya silakan bebas, kemudian buatkan BF extrude aja ya. Kita buatkan extrude, tebalnya 6 aja ya, itu seperti itu. Kemudian setelah di extrude kita buatkan shape, kemudian circle ya untuk membuat pola. Di sini kita buatkan tengah-tengah aja seperti ini. Nah, kecil aja ya. Kemudian kita buatkan tulisan ini menjadi berputar. Kemudian kita masuk ke modify list, kemudian path deform ya, kemudian kalian pilih pick path ya. Nah, kemudian pilih circle-nya. Nah, ini circle. Kalau ada tulisan circle, klik. Nah, jadi seperti ini ya. Ini udah pas ya. Kemudian pilih move path ya. Kemudian pilih yang sesuai, misalkan nah X ya, seperti ini X ya. Nah, karena ini terbaring, kita putar nih rotasi ya. Rotasinya menjadi 90 atau min 90 ya, 90 coba. Atau malah ke situ ya, kita manual saja. Nah, berdiri, nah begini ya, seperti itu. Nah, ini berapa, 270 ya. Nah, silakan seperti ini. Nanti kalau mau dianimasikan tinggal persennya ya. Nih, digerakkan begini ya. Nah, ini tinggal digerakkan ya, persennya. Kemudian auto key ya, tinggal geser kemudian digerakkan ya. Tapi yang kita buat sekarang bukan tulisannya yang digerakkan, tapi kameranya yang kita gerakkan ya. Nah, kita lanjut ke persegi dulu ya. Ini kita pilih persegi nih. Nah, ini pilih persegi, perhatikan ya. Kita buat polanya, circle lagi lah ya, circle lagi, kita buatkan polanya yang ada di sini ya, seperti ini. Nah, circle ini box ini akan kita animasikan. Nah, tapi sebelum dianimasikan kita duplikat dulu ya. Ini duplikat dulu. Nah, kita duplikat jadi 3 lah ya. Oke, nah yang ini kita animasikan ya. Masukkan ke circle ini ya. Nah, caranya begini ya, pilih animasi, kemudian constraint, path constraint ya. Kemudian pilih circle 2 ini, klik gitu ya. Seperti itu. Nah, ya. Ini udah nempel ya. Jadi kalau di play ini udah bergerak ya, seperti ini ya. Nah, sekarang ini posisinya kita geser sini ya. Posisinya harus kita follow ya, mengikuti pola seperti ini ya. Oke ya. Nah, ternyata ada di sini ya. Nah, sekarang
yang persegi yang berikutnya ya. Ini kan udah jadi animasi ya. Lihat ya, udah animasi tuh gitu, seperti ini. Nah, bagaimana persegi ini juga ngikutin ke sini. Nah, tapi jangan membuat lagi seperti tadi ya. Nah, seperti tadi kita geser dulu ini. Yang ini kita perbesar ya. Nah, yang ini kita putar seperti yang satunya kita putar ya. Berapa nih? 90 derajat ya, 90. Nah, gitu ya. Yang ini juga sama. Min 90. Oke. Kemudian kita geser pakai select and skill. Yang ini kita geser ke sini. Kita deketin aja ya. Nah, seperti ini. Yang satu lagi juga sama, deketin ya. Oke, nah supaya kelihatannya, nah sekarang yang ini aja yang kelihatan ya. Nah, yang box ini supaya mengikuti ya. Nah, supaya mengikuti, mau jaraknya berbeda nggak apa-apa nih, misalkan beda nih ya. Box ini supaya ngikutin, kita ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya supaya berbeda. Kita ganti warnanya. Box ini supaya ngikutin box ini yang pertama ya. Nah, ini pakai ada namanya select and link ya, tinggal pilih kemudian drag ke sini ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ini sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga select ini yang kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian arahnya sekarang ya, arahnya salah geser. Ini kita arahkan terus putar ya. Kita putar sesuai dengan yang ini juga sama, kita putar sesuai dengan polanya gitu ya. Kemudian kita geser. Nah, sekarang kita animasikan, lihat ya. Tuh, jadi ngikutin ya. Nah, ngikutin yang pertama begitu ya. Jadi membikinnya satu kali aja ya, yang pertama gitu. Seperti itu ya. Nah, tinggal kalian kalau kurang pas tinggal sesuaikan putarannya nih. Jadi kalau kita apply, ini apply-nya. Ini agak kadang-kadang kelihatan, kadang enggak ya, seperti itu ya. Nah, ini animasi path constraint ya, seperti ini. Jadi menggunakan animasi, kemudian constraint, path constraint ke objek polanya, seperti itu ya. Oke, satu udah ya. Nah, kemudian kita akan membuatkan animasi kamera ya. Kita buatkan animasi kamera. Kita buat sebuah kamera. Nah, sebelum buat kamera kita ini warna dulu ya, tekan M ya. Tekan M itu untuk membuat material ya. Kemudian kalau nggak di M, di render, kemudian ada material editor yang ini ya. Oke, kemudian dipilih yang satu, kemudian di diffuse ini ada nonnya diklik ya. Nonnya diklik, kemudian pilih checker ya. Double klik ya. Nah, double klik ini ya. Kemudian masukkan ke sini ya. Pilih assignment material. Nah, gitu ya. Kemudian pilih, kalau nggak ada muncul, pilih lagi show set. Tidak muncul juga ya, apa-apa, nanti kita bahas supaya muncul gimana nih ya.
Kemudian kalau ingin muncul gimana nih, nggak muncul ya, kita geser nih ke ininya, klik kanan, kita rubah jadi poligon aja ya, klik kanan, convert to editable poly. Di sini suka muncul ya. Nah, muncul kan ya, jadi diubah ke editable poly ya. Kemudian supaya perseginya tidak besar begini, kita rubah ini jadi tilingnya jadi 3 misalnya, ini juga 3 seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke Gutefaren ya. Ini udah ya, ini udah jadi. Oke, kemudian ini tutup aja. Nah, untuk biasanya kalau ada ini supaya tidak gelap, boleh menggunakan cahaya ya. Oke, kita lanjutkan ke kamera aja ya. Kamera, pilih geometris, kemudian shape, kemudian light ya. Yang ketiga, yang keempat ini kamera ya. Kamera, pilih target ya, kita drag aja ke sini dari bawah misalnya ke sini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kamera ini akan mengikuti pola juga misalkan ya. Nah, kita buatkan polanya nih ya. Kita buatkan polanya. Ini supaya kelihatan kamera gimana nih ya. Supaya kelihatan kamera, ini tinggal di perspektifnya di dulu ya, ini perspektifnya kita ganti jadi kamera ya. Kamera tuh ya. Jadi kenapa di bawah ya, karena kameranya ada di bawah ya gitu ya. Maka kita akan buatkan polanya dulu ya. Kita buatkan polanya dulu, shape, kemudian sama circle aja lah ya. Nah, yang gampang kita buatkan circle, kemudian geser sini yang gede aja sebesar ini. Nah, misalkan itu ya, misalkan sebesar itu, kemudian geser ke atas. Nah, polanya seperti ini ya. Oke, jadi di sini ada kamera itu ada 3 bagian ya. Ada kameranya, ada kita perbesar dulu supaya kelihatannya. Sini ada kameranya, ada fokusnya sini ya. Ada kamera, ada fokus, dan ada kedua-duanya. Ini pilih yang garis ini. Berarti kalau yang pilih garis ini kedua-duanya gitu ya. Jelas ya. Nah, oke. Nah, yang kita inginkan mana, mau kedua-duanya, kameranya saja atau fokusnya ya. Nah, kita inginkan fokusnya saja misalkan ya. Kita inginkan fokusnya saja gitu. Itu jelas ya. Nah, atau kameranya saja yang kita inginkan ya, bebas ya. Kita inginkan kameranya saja, fokusnya nggak diajak, berarti nggak diam ya. Nah, kita coba ke sini. Setelah dipilih kameranya saja, kemudian ke animasi sama seperti tadi, constraint, path constraint ya. Pilih lingkaran yang tadi, yang mana, yang ini ya. Nah, circle 3 nih, klik. Nah, gitu ya. Jadi kameranya ada di atas, fokusnya di bawah begitu ya. Jelas ya. Nah, kita kalau kita apply di sini yang ininya, yang kameranya kita apply, apply. Nih, jadi udah ada animasinya nih. Kita apply. Nah, gitu ya. Nah, ini misalkan kurang kelihatan nih ya, kita atur nih ya. Kita atur ketinggiannya. Jadi ya, kalau sudah ada pakai path constraint, pilih polanya aja ya. Pilih polanya, kita atur ketinggiannya. Nah, seperti ini. Atau kita atur perbesar. Berarti ini kurang besar ya. Kita atur di sini perbesar. Oh, jadi agak jauh, agak besar. Nah, jadi kelihatan kan ya. Oke, kita apply. Ini. Kadang-kadang nggak muncul ya. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu kamera yang fokusnya ke tengah. Jadi
kalau kita lihat di sini ya pergerakannya, kameranya diam, fokusnya diam gitu ya, seperti ini, kameranya bergerak gitu ya. Oke, satu lagi kita bahas ya, bagaimana kalau membuat kamera yang fokus dan kameranya bergerak gitu ya, fokus dan kameranya bergerak. Kita buatkan nih antara kamera lagi ya, kita buatkan kamera lagi, create, kemudian pilih kamera, target ya, bebas di sini juga nggak apa-apa bikin gitu ya. Oke, nah sekarang kita buatkan circle lagi, pola lagi supaya kalian tidak yang mana gitu ya. Kita buatkan circle lagi, kita buatkan circle di sini antara tulisan dan persegi ini ya. Nah seperti ini ya, kita buatkan, kemudian ke ataskan sedikit. Nah di sini ya, nah sini. Oke, yang mana berarti yang tengah ini ya, ini yang ini. Oke, yang tengah kita lihat di sini supaya kelihatan. Nah sekarang kamera ini, jangan pilih kamera, jangan pilih fokus, tapi pilih yang tengah. Nah ini ya, ini jadi kalau pilih tengah ini ya, ini bisa digeser-geser yang kalau di tengah. Nah, pilih seperti ini ya, bisa digeser. Nah, kemudian animasi, constraint, pad constraint, pilih yang ini, keempat. Nah lihat, kemudian kameranya kita pilih dulu, lepas dulu, kita geser ya, nih geser. Caranya menggunakan, nggak bisa menggunakan rotasi, tapi menggunakan select and move. Kita geser nih, seperti ini. Oke, nah gitu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kamera 2. Nah kita tinggal ganti nih, pilih ya. Nah, kameranya yang kedua. Nah seperti ini. Jadi kalau nanti di apply, nah, gitu ya. Oh ini terlalu atas ya, tinggal kalian geser aja polanya ya. Kita geser polanya, kemudian kita geser ke bawah. Nah misalkan gitu di bawah sini ya, kita apply. Nah begini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalian kalau sudah jadi kalau ingin lihat perspektifnya di sini, kita yang lab aja ya, kita buat perspektif nih, kemudian kita geser labnya, kemudian wireframe-nya dihilangkan, wireframe diganti jadi realistik, kemudian dibesarkan. Nah, gitu ya. Nah ini animasi perspektifnya ya. Ya seperti ini ya, ini animasi perspektifnya. Jadi tulisan tidak bergerak, yang bergerak itu kamera dan ini. Nah kalian tinggal render mana yang mau dibuat ya. Misalkan kamera 2 ya, tinggal pilih di sini ke render setup ya, render setup, kemudian pilih aktifnya, kemudian di sini ada file ya, file, kemudian kalian pilih foldernya, misalkan di download video, kemudian pilih formatnya API. Ini udah pernah gitu ya, misalkan kalian tinggal animasi pola 2 misalkan ya. Kalau udah simpan gitu ya, simpan, oke. Ya, nah kemudian di sini kalau karena Bapak milih yang perspektif, dia muncul perspektif. Kalau ingin yang kamera, tinggal pilih kameranya ya, kamera 1 atau kamera 2 gitu ya. Nah ini kebetulan kameranya kamera 2 nih ya, kamera 1 nggak ada ya. Ya kalau nanti ingin kamera 1, ininya yang ini buat jadi kamera 1 ini ya. Kita coba ya, kita buat jadi kamera 1. Otomatis di sini juga kamera 1, baru di render gitu ya.
Nah seperti itu ya, nanti hasilnya akan seperti yang ini ya. Demikian ya, silakan dicoba, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.